Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Widya Studi. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, kita akan membahas dan perkenalan karena ini merupakan sesi pertama kali kita. Pertama kali kita akan menjelaskan yaitu deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ini kalian diharapkan mengenal tentang 10 bidang pengetahuan dan 5 proses dari proyek manajemen sistem. Sehingga kalian dapat membuat penjadwalan proyek dengan menggunakan tools yaitu WBS, kemudian Gantt chart. Kemudian juga kalian bisa membuat diagram kerja sehingga dapat mengetahui PERT ataupun CPM Critical Project Method, di mana di sini kita akan melihat menganalisis kegiatan mana saja yang merupakan kegiatan-kegiatan kritis dalam diagram kerja, serta menghitung perhitungan daripada biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Lalu kalian diharapkan juga dapat bisa mengolah tim proyek, kemudian di mana tim proyek tersebut bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu penyelesaian proyek. Kemudian adanya dokumentasi dalam proyek tersebut seperti project charter dan project management plan. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan kalian dengan menggunakan software yaitu Microsoft Project. Selanjutnya, capaian mata kuliah daripada manajemen proyek sistem informasi, yaitu di sini diamanahkan ada 8 capaian daripada mata kuliah yang diharapkan, yaitu kalian mahasiswa mampu memahami tentang apa sih definisi dari manajemen proyek sistem informasi, memahami bidang pengetahuan yaitu tadi 10 bidang knowledge area dengan 5 proses, lalu mampu menjelaskan kelompok dari proyek serta menghafalkan proses manajemen, kemudian dapat membuat dokumen berikutnya yaitu dokumen project charter dan project management plan. Selanjutnya juga kalian diharapkan dapat menghitung konsep dari EVM dan cost benefit analysis. Lalu juga mahasiswa atau kalian bisa membedakan siklus pengembangan perangkat lunak, serta mampu menggambarkan dan menganalisa jaringan kerja. Lalu yang terakhir, kalian diharapkan mampu menggunakan penjadwalan yang digambarkan di WBS ataupun di Gantt chart pada Microsoft Project sebagai alat dari penggambaran penjadwalan. Pertama kita harus tahu kontrak kuliah manajemen proyek sistem informasi, di mana kalian diharapkan membuat kelompok-kelompok ini harus sama dengan kelompok mata kuliah yang lain, seperti mata kuliah APSI, IMK, Web Programming 3, itu harus sama, di mana kelompok itu tidak boleh beda dari pertemuan 1 sampai pertemuan yaitu 14. Selanjutnya latihan, kita ada latihan 1 sampai latihan 5, nanti dikumpulkan di pertemuan ke-6 ini untuk tugas kelompok. Lalu latihan 9 sampai 13 nanti dipresentasikan pada pertemuan 14, atau kita bisa percepat di pertemuan 13 ataupun 12. Kemudian tugas mandiri. Tugas mandiri akan dikumpulkan sesuai jadwal, ini akan saya beritahukan di setiap akhir pertemuan.
Lalu kalian juga diharapkan dapat menginstal Microsoft Project, ya bisa versi 2007 ataupun 2010. Lalu nanti ada tugas mandiri di mana nanti dibuat di kertas, ya. Nanti ini juga dibuat per kelompok. Kemudian ada materi utama dari PMBOK. Ini PMBOK nanti saya kirimkan di G Drive, kalian bisa download. Nanti ada linknya yang kalian bisa download pada G Drive untuk PMBOK dengan buku daripada Imam Herianto. Ini referensi bukunya, ya, yang minimal satu yang kalian punya, bentuknya bisa soft copy ataupun hard copy. Nanti saya taruh, dan sudah saya taruh di sini di G Drive saya, tinggal kalian klik download. Oke, selanjutnya ada titipan, ya, colorful inspiration. Jadi untuk mewarnai hidup kalian, ya, ketika pengen sukses, ya harus kita buat prinsip ataupun dibuat mindset sendiri, ya. Jika ingin sukses harus kita butuhkan disiplin, ide-ide yang kreatif dan cerdas. Cerdas ini bisa melihat peluang yang ada ataupun bisa tanggap atas keinginan ataupun minat dari yang dibutuhkan. Dimana ini juga berdasarkan inspirasi baik melihat daripada keadaan sosial. Di sini dikatakan, untuk mewarnai hidupmu dengan inspirasi, kalian harus berpikir cerdas, disiplin, dan kreatif, sehingga bisa menuju kesuksesan dalam pengetahuan. Ibu harapkan kalian ditanamkan mindset tersebut. Oke. Nanti tugas kelompok yang akan dipresentasikan di akhir pertemuan ke-14 ataupun 13 nih, ya. Bab 1 terdiri daripada project charter yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan ini akan Ibu nilai untuk mata kuliah MPSI Manajemen Proyek Sistem Informasi dari pertemuan dari pokoknya rata-rata ini bab 1, ya. Bab 2-nya untuk mata kuliah metode penelitian, kemudian yang ini pada web programming ataupun pada IMK. Dan selanjutnya, dan terakhir bab 3 penutup. Ini juga nanti ada Ibu kasih di materi pendukung contoh daripada pembuatan makalahnya. Oke, lanjut ke materi kita yang pertama mengenai project manajemen atau manajemen project. Apa sih itu manajemen? Apa itu project? Yuk, kita pelajari sama-sama. Oke. Project itu bersifatnya sementara, kemudian unik. Jadi dikatakan bahwa project adalah usaha yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menciptakan suatu produk ataupun hasil yang unik atau yang tidak umum dari biasanya. Artinya sementara, ada batas waktunya tertentu, ya. Ada tanggal mulainya dan ada tanggal selesainya. Kemudian unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan itu berbeda dari yang ada. Baik itu adalah pembaruan daripada kualitas, package dan sebagainya, itu adalah harus yang dihasilkan. Ataupun kualitasnya, ya kan? Ataupun bentuknya itu adalah yang unik. Di mana di sini dikatakan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Artinya minimal ada penambahan ataupun modifikasi pada produk ataupun jasa yang dihasilkan. Oke, beberapa pengertian daripada pendahulu kita, yaitu mengenai project, ya.
Menurut D.I. Cleland dan W.R. King, bahwa proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu organisasi yang sifatnya sementara untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Squarable, bahwa proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Dan menurut Larson, bahwa proyek merupakan suatu kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan usahanya memiliki jangka waktu tertentu dengan dibatasi waktu, anggaran, dan sumber daya, serta spesifikasi dari kinerja yang akan kita gunakan untuk menghasilkan produk ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggan. Lalu menurut Rakos dikatakan bahwa proyek selalu dimulai dengan adanya masalah dahulu. Maka tadi kita lihat bahwa ini berpikir adanya inspirasi ini melihat keadaan sosial atau ada masalah sosial bisa menimbulkan suatu ide-ide yang kreatif. Ya, kita akan buat suatu proyek di mana proyek tersebut adalah user yang mendatangi tim project untuk diminta solusinya dalam penyelesaian masalahnya. Sehingga dikatakan bahwa ciri dan atribut suatu project yang pertama bertujuan menghasilkan lingkup atau batasan skop tertentu yang berupa produk akhir ataupun hasil akhir. Yang kedua adalah proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan dengan adanya batasan terhadap jumlah biaya yang digunakan, jadwal kerja, kemudian kriteria mutu yang akan dicapai, serta sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya yaitu biaya, tenaga, maupun waktu. Dan sifatnya adalah sementara. Ya. Dengan arti dikatakan adanya batasan waktu yang telah ditentukan. Lalu ciri yang ketiga adanya titik awal, start, dan pastinya harus berakhir yang jelas. Dan yang paling terakhir adalah non-rutin. Jadi kalau sudah selesai maka tidak akan dibuat lagi atau tidak berulang. Sehingga dikatakan menurut Squarable bahwa atribut project yaitu project yang memiliki tujuan yang unik, memerlukan alat bantu kontrol, kemudian memerlukan sumber daya, lalu memiliki sponsor utama, kemudian mengandung ketidakpastian. Artinya ketidakpastian ini kita minimalisirkan ya dengan adanya penjadwalan dan perhitungan. Oke. Berikut ini tahapan pada proyek sistem informasi. Proyek itu bukan hanya di sistem informasi, juga proyek bisa di arsitektur dan sebagainya. Ini perbedaannya apa? Oke. Kalau proyek secara umum biasanya merumuskan masalah, mencari solusi terhadap masalah, melaksanakan solusi, memonitori hasil. Tapi kalau menurut pandangan daripada project IT, di mana di sini tahapan penentuan discovery dahulu, kemudian buat konsepnya, buat desainnya, lalu laksanakan, kemudian adanya jaminan kualitas terhadap apa yang akan dibuat, adanya controlling terhadap hasil-hasil kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek tersebut, serta implementasi, dan terakhir adanya penutupan atau closing project. Kemudian bedanya dengan proyek ataupun kegiatan operasional. Oke. Nah, kegiatan proyek itu dinamis, non-rutin, kemudian siklusnya atau umur proyeknya relatif pendek, kemudian periodenya bisa berubah-ubah, kemudian kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan karena ini berkaitan dengan anggaran dan jadwal.
lalu bisa mengandung berbagai macam prinsip ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu dan lain-lainnya maksudnya. Kemudian keperluan sumber daya yang berubah, baik jenisnya maupun banyaknya. Sedangkan operasional ini seperti kayak pabrik ya, kegiatannya berulang, rutin ya, itu saja yang hanya dikerjakan setiap harinya. Kemudian jangka waktunya lama, intensitasnya relatif sama. Kemudian batasan anggaran ataupun jadwal tidak setajam dengan daripada proyek. Kemudian macam kegiatannya tidak terlalu banyak, volumenya berdasarkan keperluan dan relatif konstan. Oke. Nah, pada manajemen project itu ada handbooknya, ada pedomannya yang namanya adalah PMBOK. Oke. Menurut PMBOK dikatakan manajemen project adalah suatu aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta aktivitas project untuk memenuhi suatu kebutuhan daripada suatu project. Dan menurut Dean bahwa adanya project adalah sekumpulan lengkap penugasan dari kerja, teknik, dan perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi dan pelaksanaan project. Menurut Prince dikatakan bahwa project tersebut terdiri dari perencanaan, pemantauan, pengontrolan dari semua aspek yang ada di dalam project, serta memotivasi tim project sehingga sesuai dengan tujuan, di mana dibatasi dengan waktu, biaya, dan kualitas dan performa yang telah ditentukan di awal atau yang telah ditentukan di perencanaan. Oke, tujuan dari manajemen project yaitu efisiensi, kontrol project, kualitas, produktivitas, menekan adanya resiko. Lalu koordinasi internal terhadap tim project, meningkatkan semangat tim project agar bisa bekerja dan menyelesaikan sesuai dengan perencanaan. Karena ini akan menyangkut daripada umur project. Oke, lalu metodologi dan toolsnya. Metode apa yang digunakan dalam project diantaranya ada yaitu traditional approach, pendekatan secara tradisional ataupun pendekatan secara RUP yaitu rational unified process ataupun temporary organized, ada critical chain, ada extreme project management, ada event chain metodologi, project based management. Ini metode atau metodologi yang digunakan dalam project management. Toolsnya, alatnya, yaitu ada PERT, ada Gantt, ada event, ada run, kemudian ada project cycle optimization. Oke, nanti ini kita akan bahas di pertemuan ini sedikit, nanti untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya. Oke. Lalu dalam pembuatan tools ini aplikasi yang digunakan bisa kita gunakan yaitu Microsoft Project. Oke, tadi saya bilang bahwa kita akan membahas sedikit tentang metodologi dalam manajemen project. Yang pertama adalah traditional approach. Dikatakan traditional approach atau pendekatan tradisional ini penekanan pada pengembangan sistem dengan mengikuti tahapan pada sistem life cycle atau daur hidup pengembangan sistem yang kalian sudah pelajari pada sistem informasi manajemen. Ya. Lalu di mana dikatakan, tetapi pada kenyataannya pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk pengembangan suatu sistem informasi yang sukses karena adanya permasalahan yang diantaranya yaitu pengembangan perangkat lunak menjadi lebih sulit, kemudian biaya perawatannya menjadi lebih mahal. Ini adalah kerugiannya kalau kita menggunakan traditional approach. Kemudian kemungkinan kesalahan sistem yang sangat besar. Jadi ini baiknya untuk sistem yang kecil, kemudian keberhasilan sistem kurang terjamin, dan masalah dalam penerapan sistem.
Ini adanya kelemahan pada traditional approach karena dia mirip dengan sistem life cycle atau daur hidup pengembangan sistem. Nah, kalau metodologi yang kedua yaitu metodologi RUP atau Rational Unified Process, di mana di sini dikatakan produk ini memuat pengetahuan yang bertautan dengan artefak sederhana disertai dengan deskripsi detail dari berbagai aktivitas. Pada RUP ada 4 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase insepsi. Maksudnya adalah membatasi sistem dengan cukup sebagian besar untuk memvalidasi biaya awal dan penganggaran. Fase ini untuk kasus bisnis yaitu konteks bisnis, faktor sukses daripada project. Fase yang kedua yaitu fase elaborasi, di mana yaitu memitigasi atau menekan kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek, di mana resiko tersebut diidentifikasi sedini mungkin. Berikutnya adalah fase konstruksi. Fase konstruksi adalah fase di mana membangun sistem perangkat lunak. Fokusnya pada komponen-komponen atau feature-feature apa saja pada sistem tersebut yang akan dibuat. Ini masuk pada pengkodean suatu sistem. Lalu fase transisi. Fase transisi di mana perantara sistem dari pengembangan ke produksi, yaitu bagaimana diimplementasikan. Metode yang ketiga yaitu metode critical chain atau istilahnya yaitu CCPM, Critical Chain Project Management, yaitu metode penjadwalan baru yang dapat menjadi suatu alternatif untuk solusi masalah yang ada sebelumnya. Di sini akan kita mengidentifikasi yaitu adanya CPM ataupun PERP, yaitu kritikal kegiatan yang bisa berdampak pada penjadwalan ataupun umur proyek. Berikut ini adalah asosiasi profesional manajemen proyek, di antaranya adalah PMI, lalu AAPM dan sebagainya. Sehingga dikatakan project management itu adalah akumulasi ya dari knowledge, pengetahuan yang digunakan, kemudian keterampilan dalam mengolah, serta tools yang digunakan dan aksi, harus ada aksi. Kalau tanpa aksi tidak akan terjadi. Oke, jadi ini adalah hal kolaborasi yang 4 unsur yang digunakan pada project management. Oke, 4 hal yang penting dari keberhasilan project, yaitu 1. Pengolahan daripada project tersebut dengan mekanisme life cycle project. Lalu lakukan monitoring sehingga akan menekan resiko yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga adalah integrasi atau memadukan tools yang digunakan. Yang keempat adalah komitmen manajemen, yaitu komitmen tim project, di mana komitmennya adalah tujuan daripada project itu dibuat. Contoh dari project informasi teknologi, contohnya bagaimana kita membuat suatu helpdesk ataupun pekerja teknik untuk menggantikan laptop dari sebuah departemen. Jadi departemen khusus tersebut diganti semuanya dari komputer biasa menjadi laptop semua, seperti itu contohnya. Ataupun sebuah tim pengembangan software menambahkan satu feature yang kecil, misalkan feature dalam pencarian data ataupun feature untuk mendapatkan misalkan hello atau help dan sebagainya. Lalu kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya seperti penyediaan pelayanan wireless kepada siswa
yang berada di kampus tersebut. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari proyek informasi teknologi. Oke, selanjutnya proyek sistem informasi, di mana di sini dikatakan bahwa sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak user. Kemudian komponennya terdiri dari infrastruktur hardware, software yang digunakan, serta kesediaan daripada sumber daya manusia untuk mengolah teknologi informasi. Contohnya, proyek sistem informasi dalam pendukungan pelaksanaan pemilu atau penjualan secara e-commerce dan sebagainya. Nah, tipe dari proyek. Tipe dari proyek ada berbagai macam tipe. Yang pertama yaitu proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke konsultan. Artinya konsultan tersebut yang membuat berdasarkan permintaan daripada klien. Oke. Yang keduanya, ide yang muncul dari tawaran dana suatu instansi atau lembaga tertentu. Lalu, proyek yang muncul karena tawaran lelang, ini berdasarkan tender. Ataupun proyek yang berasal dari perusahaan sendiri. Jenis-jenis proyek ada konstruktif, ada industri manufaktur, dan sebagainya. Tapi kalau informasi teknologi lebih menekankan ke proyek pelayanan manajemen. Oke, selanjutnya tugas kelompok kalian yang akan dikumpulkan di pertemuan keempat. Tugasnya adalah membuat dokumen project charter sistem informasi, di mana di sini sesuai dengan mata kuliah APSI, ya. Terangannya project charter pada di pertemuan 4 akan dilihat pada buku Imam Herianto. Oke, selanjutnya ini tugasnya, tugas mandirinya, yaitu berdasarkan PMBOK, ya, kalian sebutkan 10 knowledge management project, 5 daripada proses, dan 47 proses project management. Dan jangan lupa kalian kerjakan 5 soal daripada evaluasi keahlian di GFORM. Nanti Ibu kasih link. Oke, kesimpulannya yaitu kalian diharapkan membaca ya buku referensi sehingga bisa memahami apa itu project management, kemudian juga dapat menambah wawasan kalian. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita yang pertama, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.